Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Doni Saftian Yusdianto dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ingin mewawancarai guru Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Guru ini mengampu di kelas 10. Nah, bagaimana dan apa saja nanti yang akan saya tanyakan, simak terus di video ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan Ustadz Filmizan dari SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Untuk selanjutnya, untuk Ustadz nanti bisa perkenalan dulu terkait dengan posisi di SMA ini. Ngeten nggih, Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Filmizan, biasanya dipanggil Mizan, asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Kemudian sekarang mengajar PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Kemudian latar belakang pendidikan TK Aisyah Bustanul Atfal di Solokuro Lamongan, kemudian MI 02 Muhammadiyah Lamongan, kemudian MTS Muhammadiyah 13 Solokuro Lamongan, kemudian SMA Muhammadiyah 1 Babat Lamongan, kemudian perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, mungkin cukup perkenalannya. Ya Ustaz, terima kasih terkait dengan perkenalannya, cukup menarik jejak dari awal hingga sekarang menjadi seorang guru. Selanjutnya pertanyaan yang pertama Ustadz, ini ingin saya ketahui terkait dengan motivasi panjenengan menjadi guru pendidikan agama Islam itu nopo nggih Ustadz? Untuk motivasi menjadi guru ya, kita udah belajar bertahun-tahun menjadi siswa, mempelajari berbagai ilmu, khususnya ilmu agama ya. Saya motivasinya ya untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan, supaya nanti ilmunya menjadi barokah dan bermanfaat. Ya, mungkin gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada jenengan terkait dengan sekarang ini kan di eranya digitalisasi ngeten nggih Ustadz. Jadi teknologi semakin merajalela di sekolah-sekolah itu. Maka menurut panjenengan peran teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini seperti apa ngeten Ustadz? Baik. Di era sekarang kan sudah berkembangnya zaman ya, teknologi semakin maju. Jadi ya untuk teknologi ini juga di era sekarang menjadi penting perannya, dan kita sebagai guru juga harus bisa mendampingi para siswa-siswi dalam mengakses atau menjalankan teknologi digital ini. Misalnya nanti dalam pembelajaran agama Islam itu bisa dibuat mengakses materi tentang agama Islam, bisa apalagi ya,
eh, menjadikan referensi untuk pembelajaran, seperti kayak melihat ceramah-ceramah itu kan juga termasuk nilai-nilai ajaran Islam juga. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya nggih. Bagaimana panjenengan bisa memastikan bahwa para siswa itu tidak hanya sekedar menerima teorinya saja, tetapi juga bisa mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya Ustaz. Baik, di mata pelajaran PAI khususnya kelas 10 itu di bab pertama ada berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Nah itu dari situ kita bisa mengambil apa ya? Iya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu harus mengamalkan amal-amalan soleh. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari di materi bab 1 di kelas 10 itu kan ada etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, para siswa nanti bisa mengamalkan contohnya berlomba-lomba dalam kebaikan, membuang sampah pada tempatnya, mengajak teman berwudu ketika adzan sudah berkumandang, itu juga sudah termasuk dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu diamalkan dalam lingkup siswa di sekolah. Belum lagi kalau di rumah nanti membantu orang tua dan yang lain-lain. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang panjenengan lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum mengajar setiap harinya, ya Ustaz? Baik, untuk persiapan mengajar sendiri juga sudah dipersiapkan sebelum dipersiapkan jauh-jauh hari karena ada modul ajar atau RPP itu. Nah, itu sudah kita persiapkan materi apa saja yang ada di misalnya kelas 10 itu materi apa saja di semester gasal dan genap. Nah, itu sudah kita persiapkan. Jadi nanti guru itu sudah tidak bingung terkait apa saja di pertemuan pertama itu, misalnya menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan ayat-ayat tentang etos kerja dan yang lain sebagainya. Nah itu sudah dipersiapkan. Nanti di pertemuan kedua menganalisis asbabun nuzul, kemudian praktek membaca perkata dan yang lain-lain sebagainya, dan itu sudah dipersiapkan. Kemudian untuk persiapan khususnya di malam hari kita sebagai guru juga mengulik materi tentang bab itu sendiri. Nah gitu. Ya, selanjutnya Ustaz, gini Ustaz, bagaimana panjenengan bisa meningkatkan kualitas pengajaran jenengan ke siswa-siswa, ya Ustaz? Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya kadang siswa kalau dijelaskan bosan gitu ya, ramai sendiri ya. Itu kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, ada digitalisasi gitu. Kita bisa contohnya di era modern ini untuk praktek-praktek kayak berlomba-lomba dalam kebaikan nanti bisa dipraktekkan melalui di video gitu Mas, di video kemudian nanti kemudian dikirim ke pengajar, ke guru gitu. Nanti siswa akan bersemangat karena apa? Kalau siswa dijelaskan terus jadinya nanti agak bosan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya berbagai macam lah. Contohnya salah satu contohnya ya juga tadi yang digitalisasi, membuat video praktek-praktek dan yang lain sebagainya. Oke Ustaz,
pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang ada di SMA ini, Ustaz? Baik, untuk kegiatan ekstranya ada ekstra wajib, yaitu tahfidz Al-Quran. Nanti setiap hari Selasa itu diikuti oleh seluruh siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi ini. Kemudian nanti pada hari Jumat itu juga para siswa juga dikasih kesempatan untuk menjadi khotib dan imam salat Jumat. Ya itulah bagian dari pendidikan agama Islam. Mungkin contohnya ya itu. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Ustaz, ngapunten. Apa pesan yang ingin panjenengan sampaikan kepada siswa-siswa Anda mengenai pentingnya mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam ya Ustaz? Baik, untuk pesannya ya tetap semangat dalam belajar, bukan hanya tentang pendidikan agama Islam saja, tapi juga pembelajaran yang lainnya. Tapi khususnya pembelajaran agama Islam itu ya nanti di samping belajar itu bisa mengamalkan. Contohnya juga setiap ada guru bisa melakukan 5S itu, salam, senyum, sapa, dan yang lain-lain itu. Nanti di nilai-nilai Islam itu sudah termasuk pendidikan karakter juga. Jadi dalam pengamalan juga ada, dalam proses materi-materi juga ada. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz Filmizan yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Ngapunten sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bermanfaat untuk panjenengan dan tentunya untuk siswa-siswa yang berada di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi ini. Terima kasih Ustadz, mohon maaf jika mungkin ada salah kata dan mungkin ada tindakan saya yang kurang berkenan ke panjenengan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi ke podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. See you.